Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everyone? I hope you are alright. Gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Okay, in this occasion I would like to tell you about passive voice. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai passive voice. Apa sih passive voice dalam bahasa Indonesia? Okay, good. Passive voice in bahasa means kalimat pasif ya. Jadi kalimat pasif. Before I read about the explanation, I would like to give you a sample. Sebelum Miss read explanationnya apa, coba menurut kalian ini aktif atau pasif? Guru mengajar siswa. Itu aktif apa pasif? Good, itu aktif ya. Sekarang bagaimana kalau ini? Siswa diajari oleh guru. Good, itu passive voice atau kalimat pasif. So, passive voice is a sentence where the subject of the sentence accepts the action, it doesn't do the action. Jadi passive voice ini adalah kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi bukan melakukan aksi. Biasanya in bahasa itu muncul kalimat dimakan, ditonton, diajari, kemudian juga dicuci ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya itu berarti itu sudah berbentuk passive voice atau kalimat pasif. Tapi pertanyaannya gimana sih kalau dalam bahasa Inggris? Okay, so let's move to the next slide. Okay, in English, if you want to make passive voice, you just need to put, kalian hanya harus meletakkan to be plus verb 3. Kalian hanya harus meletakkan to be plus verb 3. Okay, what's to be? Apa sih to be itu? Here, I put 3 forms. Miss bikin 3 bentuk ya, meletakkan 3 bentuk of be. The first is in present, dalam kala ini, next past, kala lampau, and dalam past participle-nya atau verb 3-nya. Kalau misalnya kalimatnya dalam present, to be yang kita pakai yang ini, are, am, is. Tapi kalau kalimatnya berbentuk masa lalu, maka to be yang dipakai adalah was and were. Nah, ini adalah bentuk verb 3-nya. Look the following sentence. Ampera Bridge was built before 70s. Okay, here is was. Ini harusnya was. Ya. Jembatan Ampera dibangun sebelum tahun 70-an. Jadi kalau mau membuat kalimat pasif, you just need to put to be and then follow by verb 3 ya. To make you easy, untuk membuat kalian lebih mudah, yang mana sih verb 3 itu? You have to remember about irregular and regular verb. Kalian harus ingat mengenai 2 bentuk kata kerja ini. Yang pertama adalah bentuk kata kerja beraturan dan yang tidak beraturan. Nah, di sini ada yang tidak beraturan dulu ya. Yang tidak beraturan. Kenapa tidak beraturan? Because the change of verb, karena perubahan kata kerjanya itu memang tidak beraturan. Contoh, I will take the word be. Verb 1-nya be, verb 2-nya was, were, and verb 3-nya been. Ini kan tidak sama ya. Coba kita ambil lagi yang live. Ya. Verb 1-nya live, verb 2-nya left, verb 3-nya laugh. Jadi memang tidak beraturan. Nah, kalau yang kedua, regular verb atau kata kerja yang beraturan, you just need to put ed ending. Kalian hanya harus meletakkan akhiran ed ending. For example, the word accept become accepted. Ya. Sama, verb 3-nya juga sama, tinggal meletakkan ed ending saja. Jadi Miss gimana? Kalau misalnya kita kan nggak tahu ini verb 2-nya atau verb 3-nya ini beraturan atau tidak beraturan.
Okay, my suggestion is you just need to remember. Kalian hanya harus menghafal irregular verb saja. Kalaupun misalnya kalian tidak hafal irregular verb, you just need to check your dictionary, ambil kamusnya, kemudian lihat biasanya ada di tengah kamus atau di akhir kamus itu daftar irregular. Nah, selain dari kata kerja yang ada di sana, berarti kalau kata kerjanya tidak ada di list irregular, berarti itu irregular verb. Tinggal tambah ed ending saja. Nah, in passive voice, dalam passive voice yang kita pakai adalah bentuk verb tree-nya. Yang kita pakai adalah bentuk verb tree-nya atau past participle-nya. Look at here. Okay, here I have 3 sentence. Di sini Miss punya 3 kalimat. Ini dalam bentuk verb 1. Ini juga dalam bentuk verb 1, ini juga dalam bentuk verb 1. Jadi kita menggunakannya present. Kita menggunakannya present, ya. Jadi kalau present tadi kan sudah dibahas. Kalau present maka to be yang dipakainya itu adalah are, am, and is. Karena ini present. Tahu dari mana ini present? Penggunaan verb di sini itu adalah verb 1. Jadi ini present, maka to be-nya yang pakai adalah yang is, ya. Kita lihat I plant a flower. Apa artinya I plant a flower? Good. Saya menanam sebuah bunga. Saya menanam sebuah bunga. Itu aktif, Nak. Kita ganti menjadi pasif, ya. Karena kita akan mengganti menjadi pasif. So you have to remember about the word to be. Kalian harus ingat dengan to be plus verb 3. Jadi kalimatnya harus bunga ditanam oleh saya. Kalimatnya harus seperti itu karena pasif. Jadi you have to put the verse is a flower. So it could be like this. A flower. Nah, kita lihat a flower ini satu atau banyak. Ada kata berarti satu. To be yang dipakai untuk satu dalam bentuk present itu adalah is. A flower is. Oh, berarti to be-nya sudah. Ya. Kita rubah verb yang tadinya plant ini menjadi verb 3. Verb 3-nya jadi apa? Planted. Ya. A flower is planted. Itu artinya sudah bunga ini ditanam oleh saya, ya. Bunga ini ditanam oleh saya. Ditanam, to be plus verb 3. Oke, clear? Good. Nah, tadi kan Miss ngambilnya a flower karena flowernya itu satu. Gimana kalau flowernya banyak? Some flowers. Flowersnya itu lebih daripada satu. Karena flowersnya lebih daripada satu, jadi kalian pakai to be-nya itu yang are. To be-nya sudah ada ini. Oke. Some flowers are. Ini ganti plant-nya menjadi verb 3. Jadi planted, ya. Jadi planted. Nah, jadi penggunaan to be di sini itu tergantung pada subjeknya. Kalau subjeknya satu, maka gunakan is. Tapi kalau subjeknya banyak, maka gunakan are. Ingat, is dan are digunakan kalau ini adalah present. Kalau dia past, itu menggunakan was dan were. Polanya masih sama. Kita tahu itu present atau past itu dari kata kerja yang digunakan, kata kerja awal yang digunakan. Nah, di sini juga Miss untuk kalimat kedua ini juga masih menggunakan yang present, ya. Tetapi kalimatnya ini pakai verb ing. Ini masih menggunakan verb ing, are planting. Kalau kayak gini gimana? Ini artinya adalah kalau ada are pakai verb ing itu berarti
artinya adalah sedang. Mereka sedang menanam bunga. Berarti kalimat pasifnya harusnya bunga itu sedang ditanam mereka. Oke, berarti harusnya kalimatnya adalah bunga itu sedang ditanam mereka. Mana bunganya? A flower. Flowernya 1, 2, 1, jadi is. Udah berarti ya. Sorry. Belum. Ini masih ikutin ini. A flower is. Kita lihat harus ada to be. Ini lihat kalimat ini dalam bentuk verb ing. Jadi to be-nya harus dalam bentuk verb ing. A flower is being. Nah, si plant ini dia berubah lagi menjadi verb 3. Jadi kalimatnya harusnya adalah a flower is being planted by them. Bunga itu sedang ditanam oleh mereka. Ya. Untuk yang bawahnya kita lihat ini karena some flower, berarti karena some ini flower, berarti ininya harusnya menjadi are. Some flower are being planted. I move here ya, karena nggak cukup. Planted by them. Kata kuncinya adalah untuk membuat passive voice adalah to be plus verb 3. Jadi tinggal ini saja ya. Nah, here. Ini adalah bentuk-bentuk tenses ya, ada dalam bentuk present simple, present continuous, past simple, past continuous, and so on and so forth. Dan selanjutnya. Nah, aktifnya mereka itu adalah, lihat tadi Miss ngambilnya adalah present simple sama present continuous. Bentuk yang satu sama bentuk yang kedua. Kalau tulisnya I make a cake, saya membuat kue, maka pasifnya harusnya adalah kue dibuat saya. Kita lihat di sini juga ini ada a cake ya. Kuenya dibuat saya. Ada to be plus verb 3 is made. To be-nya is, verb 3-nya made. Ya, dari kata apa ini made? Verb 3 dari kata apa? Dari make. Ini boleh kalian tambah misalnya by me, oleh saya. Kue dibuat oleh saya. Untuk yang present continuous, karena polanya to be sama verb ing, maka ininya juga berbentuk, to be-nya juga berbentuk verb ing, karena di sininya adalah verb ing. Ya. Saya sedang membuat kue, jadi kalimat pasifnya harus menjadi kue sedang dibuat. Ya, to be-nya mana? To be-nya adalah yang berbentuk being. Ya, kenapa kok ini tapi tetap ada is, Miss? Karena memang di kalimat awalnya dia menggunakan to be juga. Jadi kita gunakan lagi to be. Kenapa to be-nya berbeda? Yang ini menggunakan am, yang ini menggunakan is. Berbeda itu karena kalau I memang to be-nya menggunakan am. Tetapi kalau misalnya a cake, kalau a cake itu karena cake-nya itu satu, maka kita gunakannya is. Kalau cake-nya banyak, ya kita gunakan are. Jadi penggunaan to be itu balik lagi ya, tergantung pada subjek. Di sini to be-nya kita rubah menjadi pola yang ini yaitu verb ing. Jadi being, kemudian ini verb 3-nya. Made dari kata make. Cake is being made itu artinya kuenya sedang dibuat. Dan selanjutnya ya, lihat saja ininya. Pola kalimat aktifnya terus diikuti seperti itu. Oke, I think it's enough for now. Sudah cukup ya. Untuk sekarang, if you have any question, jika kalian punya pertanyaan, kalian boleh WA saja ya, WA ini saja. Atau misalnya tanyakan saja apa yang masih kalian bingung. The assignment is
Here tugasnya adalah rubahlah kalimat-kalimat dari aktif menjadi pasif. Jadi semua kalimat ini adalah aktif. Kalian ganti menjadi pasif. Ganti menjadi pasif. Ingat, kuncinya adalah to be ditambah verb 3. Itu kuncinya. Okay, thank you very much for watching. I think it's enough for now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.